Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bagi kalian yang baru mampir. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi kalian yang belum menekannya, karena subscribe itu gratis. Oke, lanjut. Kali ini, Mimin akan membagikan rangkuman film Korea Selatan terbaru dan sangat populer berjudul Vigilant alias Tukang Hakim Sendiri, yang menceritakan seorang mahasiswa di sekolah tinggi kepolisian dengan masa lalu kelam yang menjalani dua kehidupan berbeda. Satu sebagai mahasiswa kepolisian teladan, dan yang lainnya adalah seorang penegak hukum bagi para pelaku yang mendapat hukuman ringan dari hakim dan tidak pernah tobat. Oke, tanpa banyak AI dan U lagi, mari kita OTW. Episode 3 dimulai dengan aksi beberapa orang yang mengikuti Bang Ji-yong dalam menghakimi orang-orang jahat. Mereka berdalih melakukan hal ini karena hukum gagal menghakimi orang-orang ini. Dan di depan polisi pun mereka sangat percaya diri mengekspresikan ideologi mereka. Serta diberitakan sudah 18 kejahatan serupa sejak kemunculan vigilante asli. 광주에서 내 건 거. 뭘 잘했다고 이 새끼가 중요하네? Secara terang-terangan juga, narasumber di sebuah siaran pers menyatakan bahwa Vigilant adalah penjahat yang harus diburu. Tiga sahabat juga sedang menonton dan memberikan komentarnya tentang hal ini. Terkait hal ini, Ji-yong dan Seonuk satu pendapat bahwa terkenal bukanlah keinginan sebenarnya si Vigilant. Ini adalah akal-akalan media saja. 아니면 애초에 저걸 노렸던 거. Di tempat lain, tim gabungan sedang melakukan rapat pertama mereka, dan si ketua hanya bisa memarahi bawahannya karena lagi-lagi tidak mendapat bukti apa-apa setelah beberapa kali pembunuhan terjadi. 아파트 근처 이젠 세상 모두가 주목하고 있잖아요. Pindah ke Ibu Choi. Kali ini dia sedang mengincar satu kasus lagi, yaitu kasus tabrak lari seorang kurir yang penabraknya tidak mau minta maaf apalagi bayar uang ganti rugi. Sedang Bang Ji-yong saat ini dia sedang mencari informasi juga terkait kasus kematian kurir ini dan mendapati CCTV bahwa setelah menabrak sekali dan kurirnya belum meninggoy, si pelaku namanya Choi Gyu-ho ini menabrak ulang si kurir agar si kurir wassalam di tempat. Saat tengah cari info itu, Seonuk datang ke ruangan dan Ji-yong pun kaget. Sempat ada tatapan curiga juga dari si Seonuk. Cuma karena mereka ini teman, jadi santai aja. Sebelum pergi dari ruangan, Bang Ji-yong memfoto dulu si Gyu-ho pas pulang libur mingguan. Bang Ji-yong pergi ke tempat si Gyu-ho yang kebetulan didatangi istri korban yang minta kata maaf saja dari si Gyu-ho atas kejadian ini. Tapi si Gyu-ho malah balik memarahi dia dengan sedikit mendorong juga. Pas malamnya saat si Gyu-ho sedang mandi santuy di dalam kolam pemandian air panas, ada vigilante ala Bang Ji-yong tapi pakai topeng datang dan meng-end si Gyu-ho. Sedang saat itu, Bang Ji-yong sedang membantu sang nenek pengumpul koran bekas mengikat barang-barangnya dan dihadiahi permen lagi. Tiba-tiba di TV disiarkan berita kematian Gyu-ho yang dibunuh vigilant. Bang Ji-yong jadi kaget. Lah, siapa itu ya? 내가 누구냐고? 너 잡으러 온 귀신. 네가 우리 동네 자랭이다 자랭이요. Dan kasus ini diberitakan oleh siaran berita lain, bukannya milik Bos Budi. Sontak Ibu Choi ngamuk lagi ke anak buahnya. Dan tak sampai di situ, si kanal berita yang satu itu juga mempublikasikan beberapa kasus yang pelakunya tidak jerak sebagaimana yang dilakukan oleh kanal Repo 25H milik Ibu Choi. Dan anehnya, semua yang diberitakan oleh kanal tersebut pelakunya langsung dieksekusi oleh si vigilant itu. Bahkan pelaku yang seorang wanita pun di-end. 아니라니까요. 그냥 형들이 따라오라 그래서. Keesokan harinya, si vigilant peniru ini bahkan melakukan siaran langsung untuk menyampaikan pesannya kepada publik yang secara tidak langsung memprovokasi Bang Ji-yong, si vigilant asli. 적으로 선언합니다. 안경은 존재의 의미를 잃고 아직 비질런트 활동은 범죄입니다. Bos Budi mencoba marah-marah ke Ibu Choi karena didahului dalam meliput berita terbaru Vigilant. Dan dengan pedenya Ibu Choi bilang kalau itu bukan Vigilant asli, dia adalah peniru.
Dan kita harus dan akan menjadi satu-satunya kanal yang meliput vigilant asli. Tenang saja Pak, aku akan melakukannya sendiri. 그건 비질란테가 아닙니다. 직접 나갑니다. Caranya, dia membuat debat tentang kasus vigilant ini di kanal mereka. Setelah narasumber yang diundang bicara ideologinya yang kurang senang dengan aksi vigilant, Ibu Choi pun angkat suara. Dia menyampaikan perkataan-perkataannya yang serupa dengan pemikirannya Bang Ji-yong, hingga Bang Ji-yong jadi tertarik padanya. Niat banget nih reporter. 빨자고 했습니까? 우리 언론과 피해자의 가족들은 Tim ganti ke Bang Jo-hun yang saat ini sudah menangkap peniru vigilant lagi, dan dia langsung tahu kalau ini adalah palsu dalam sekali lihat. Kelihatan banget nih orang sebagai pro dalam bidangnya ya. Nah, di tempat lain ada seorang pengemudi yang songong nih. Mentang-mentang mobil mahal, dia menyuruh si nenek pengumpul kardus bekas untuk minggir dari jalan, sedangkan jalannya sempit. Karena si nenek tetap maju, dia pun menabrak si nenek hingga meninggoy. Aksinya disaksikan oleh seseorang, dan saat orang itu maju dan menghentikan langkah dia yang mau menginjak kepala sang nenek, dia pun memukuli orang tersebut. Sontak orang itu membalasnya, dan saat polisi datang, mereka berdua pun dibawa. Keesokan harinya, diberitakan bahwa si penabrak itu masuk rumah sakit dan si nenek meninggoy. Sedang si pembela, dia ditahan di kantor polisi. Respon masyarakat, wah hukum macam apa negara ini? 도와준 사람은 경찰서에 잡혀 있고 할머니 Bang Ji-yong dan Seunuk yang menonton itu menjadi tidak tenang dan tidak bisa tidur. Saat si John mengajak mereka ke klub, mereka berdua menolaknya. Entah apa yang dipikirkan si Seunuk ini. Mimin juga penasaran. Jangan-jangan, Nah, lanjut ke rumah si nenek yang meninggoy ditabrak tadi. Rumahnya didatangi oleh kakak si penabrak yang memintanya untuk berdamai dengan cara yang kasar. Dan di dalam rumah itu hanya ada suami si nenek yang saat ini sedang sakit dan diinfus. Tak ada akhlak. Saat dia balik ke ruangannya, Bang Ji-yong sudah mengikuti dia dan balik ke Repo 25H. Ibu Choi membagi tim untuk berjaga di rumah sakit tempat si penabrak dirawat. Dia mencurigai vigilant akan muncul di sana, dan begitu juga dengan tim gabungan kepolisian yang sudah ada di sana. 자, 며칠 전에 할머니를 폭행으로 살해한 장순도. Sedang di kamarnya, si penabrak sedang santuy ditemani polisi yang menjaganya. Tiba-tiba si polisi itu ditelepon untuk turun melihat mobilnya yang katanya ditabrak di tempat parkir. Pas dia turun, ternyata tidak ada apa-apa. Dan tanpa sepengetahuannya, Bang Ji-yong masuk ke ruangan itu saat dia keluar dan mengancam si penabrak untuk minta maaf. Saat si polisi menyadari bahwa mobilnya tidak ditabrak, dia pun buru-buru naik. Dan di saat itu juga, Bang Jo-hun berpapasan dengan Bang Ji-yong. Tapi karena mendengar keributan yang dibuat teman-temannya, dia pun balik ke kamarnya si penabrak. Dan setelah mendengar cerita si penabrak, mereka semua meninggalkan ruangan itu untuk mengejar Bang Ji-yong, meninggalkan si penabrak sendirian. Nah, si penabrak yang panik berusaha menelepon kakaknya yang ternyata HP-nya berada di kardus yang dibawa Bang Ji-yong tadi dengan wallpaper kakaknya yang tergeletak. Tiba-tiba muncullah vigilant bertopeng dan memukulnya dari belakang. 범죄로 다스려야지. Pas Bang Ji-yong sampai di luar, tiba-tiba dan si penabrak dijatuhkan dari lantai atas ke bawah seolah-olah bunuh diri, guys. Ngeri. Semua orang terkejut, bahkan tim Repo 25H yang sudah siap siaga di tempat. Bang Ji-yong yang menyaksikan hal itu pun langsung mengikuti si peniru yang lari dengan mobil ambulans. Saat mereka sudah ketemu di dalam ambulans itu, si peniru langsung bilang, "Ji-yong, kenapa tidak bersalam dulu?" Dan abis. Tunggu episode berikutnya dengan subscribe ya teman-teman. 뭐가 그렇게 급해? 만나면 인사부터 해야지.
Oke guys, itulah rangkuman film Vigilant episode 3. Episode berikutnya akan Mimin upload setiap Senin dan Kamis sampai tamat. Karena film ini hanya 8 episode. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin tambah semangat membuat konten hingga episode berikutnya bisa segera di-up. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar apabila kalian punya saran yang membangun. See you di sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.